jika benar ada BNPB di situ, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi. Apa hubungannya ini? Dugaan pemerasan dialami sejumlah WNI yang datang dari luar negeri. Modusnya mengeluarkan hasil tes positif yang diduga palsu, kemudian meminta korban menjalani karantina di hotel dengan tarif belasan juta rupiah. Saya sudah terhubung dengan beberapa orang yang mengaku menjadi korban. Ada Suci dan Iqbal di Bandung dan ada Angela yang saat ini berada di Utrecht, Belanda. Selamat malam Mas Iqbal, Mbak Suci, Mbak Angela. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Selamat malam, Mbak Nana. Saya mau ke Bandung dulu, baru nanti saya ke Belanda, yang lebih dekat dulu deh. Jadi yang membuat Anda berdua curiga bahwa Anda ini sempat menjadi korban pemerasan, apa saja tuh kecurigaan-kecurigaan yang terjadi, yang muncul, Mas Iqbal? Pertama yang bikin saya curiga, Mbak, saya pertama kali datang, kemudian diterima di pintu kedatangan karena banyak sekali agent hotel, kemudian saya berbicara dengan mereka, setelah itu saya dapat satu pilihan hotel, setelah itu mereka bilang harganya 15,6 untuk 3 orang. Kemudian ketika kita sampai di hotel, mereka bilang untuk anak saya yang berumur 2 tahun, kita harus tambah 4 juta untuk makan. Tapi sebelumnya mereka bilang 15,6 sudah semuanya. Oke. Akhirnya kita nggak mau nambah lagi dan kita sharing makanan aja. Walaupun pada hari ketiga akhirnya mereka kirim 3 makanan. Oke, jadi yang pertama biaya di awal tuh udah nggak jelas, berganti-ganti begitu ya? Betul. Itu biayanya termasuk PCR nggak, Mas? Karena kan dicek dulu tuh biasanya termasuk PCR. Betul, itu termasuk PCR. Berapa kali PCR-nya? 2 kali PCR. Dan pada saat masuk di PCR, hasil tesnya diberitahu tidak? Tidak, Mbak. Sampai hari ketiga kita bertanya-tanya, istri saya akhirnya telepon hotel, dan ketika ditelepon, Mbak, hasil PCR kita gimana nih, negatif atau positif? Dan mereka bilang, kalau negatif, pasti langsung dirujuk ke rumah sakit, kata mereka. Kalau positif pasti langsung dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita kesimpulannya, oh berarti kita negatif kayak gitu. Tapi nggak ada hasil yang jelas dari PCR yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebelum kita pulang. Pagi hari kita dites jam 7 pagi dan mereka bilang hasilnya jam 6 sore. Dan jam berapa ya? Jam 7 kita telepon ke mereka, karena kita harus siap-siap juga besok langsung pulang ke Bandung. Kata mereka hasilnya belum keluar, padahal janjinya jam 6. Jam 9 malam, mereka ngetuk pintu kami, itu ada 5 orang ya, dari Satgas Covid, dari manajemen hotel, dan dari keamanan juga. Mereka bilang kalau anak saya positif Covid. Dan kita juga sempat ada feeling yang nggak enak, soalnya pada hari itu tanggal 13, saya baca artikel di koran Tempo, di tempo.co, ada ya tentang karantina juga gitu. Yang modusnya pemerasan begitu. Jadi ini malam-malam diketok rame-rame begitu ya, terus bilang nggak boleh pulang karena anak positif gitu. Betul, Mbak. Dan mereka bilang harus ke rumah sakit, setelah itu harus karantina 14 hari. Tapi kita ngotot untuk PCR ulang, dan kita minta lab yang lain. Tapi mereka bilang nggak bisa, kata mereka. Karena itu PCR hasilnya udah fix gitu, sudah fix hasilnya. Jadi, dimintain uang. Iya, Mbak Suci dan Mas Iqbal dimintain uang berapa itu? Katanya positif, nggak boleh pulang, harus karantina, itu dimintain uang berapa? Oh, awalnya Mbak Nak kita disuruh ke rumah sakit dan pakai ambulan, lalu
saya shock dong, terus saya langsung marah aja, langsung ngamuk karena saya tunjukin langsung, ini kita baru baca loh dari berita di tempo.co, barusan tadi sore kita bilang gitu, terus banyak debat, akhirnya mereka bilang ya udah kita tes PCR lagi aja ya Mbak. Nah lalu suami saya bilang, gimana kalau tes PCR-nya pakai lab lain katanya. Lalu mereka oke, kita diskusikan dulu ya terlebih dahulu. Ya udah tuh kita nungguin di kamar mereka diskusi. Agak lama sih diskusinya, terus terakhir mereka datang lagi jam 10, akhirnya nggak bisa di lab lain dan akhirnya harus di lab yang sama. Lalu sempat suami saya bilang gini, Mas ini udah diskusinya, soalnya anak saya mau tidur, kan anak saya harusnya udah tidur dong jam 10 gitu kan. Lalu dan kemudian akhirnya setelah tes ulang ternyata negatif begitu ya? Betul Mbak, dites lagi di hari yang sama. Di lab yang sama? Hasilnya negatif. Lab yang sama hasilnya negatif dan kemudian ternyata hasil tes yang positif itu sudah keluar dari jam 6 sore. Dan ketika 6 sore, yang tes yang pertama yang positif, itu sudah keluar. Kita telepon jam 7, mereka bilang belum keluar. Oh iya benar. Dan mereka datangnya kenapa ngetuk kami jam 9 malam. Rame-rame begitu ya? Dengan petugas dan sebagainya dan bilang nggak boleh keluar, diminta harus ke rumah sakit, pakai ambulans, bayar ambulans juga nggak tuh? Ya, 3 juta karena kita Mbak. juga nggak ada asuransi yang kayak BPJS dan lainnya. Baik. Saya ingin ke Mbak Angela di Utrecht. Apakah kisah yang kurang lebih sama Anda juga alami, Mbak Angela? Agak beda sedikit sih, karena saya itu dapat hari pertama itu langsung tes PCR, terus hasilnya itu, jadi kita 2 hari sebelumnya itu udah ada hasilnya kan negatif ya, karena saya dari Belanda bawa PCR negatif 2 hari sebelumnya. Terus pas hari itu saya landing di Indonesia, hari itu juga di PCR di hotel, hasilnya itu jam 12:30 malam saya ditelepon sama pihak hotel, dibilang kalau anak saya positif dengan CT 34.11. Dan saya tuh agak kaget ya, karena nggak ada symptoms, nggak ada kenapa-napa. Terus otomatis saya minta sama pihak hotel, minta PCR pembanding. Saya bilang saya bayar sendiri lagi deh, nggak masalah gitu. Tapi tetap nggak boleh, katanya harus pakai PCR ini. Terus saya dibilang, sedikit diancam lah ya, dibilang katanya, Ibu maksudnya nggak usah minta PCR pembanding lagi, nanti bisa dideportasi katanya. Saya agak belakangan saya baru ngeh, saya WNI, anak saya WNI, kenapa deportasi gitu kan. Terus setelah itu ditawarkan langsung tuh, ya saya bilang bagaimana ini kalau ini selanjutnya. Mereka menawarkan hotel yang selanjutnya itu dengan biaya 17,6 juta itu. Jadi setelah itu langsung mereka anjurkan ke hotel itu. Terus saya tanya, ada pilihan lain nggak? Pilihan lain hanya Wisma Atlet dan hotel tersebut gitu. Nah, terus udah gitu jadi akhirnya saya itu hari itu juga. Anda akhirnya kemudian Mbak Angela membayar 17 juta untuk karantina yang Anda curigai itu sebetulnya manipulasi karena tes PCR-nya Anda tidak boleh cek ulang begitu ya? Anda sempat cek lagi tidak PCR setelah itu? Nah, besokannya saya kan dipindahin ya, anak saya jam 2 malam ya. Itu anak saya itu masih minor loh. Di bawah umur, dia baru 16 tahun, dia belum, maksudnya saya apa-apa harus pakai ini. Terus itu besokannya saya, keluarga saya tanya lagi ke hotel yang lain yang di tempat anak saya dipindahkan ya, boleh nggak PCR ulang lagi? Itu tidak boleh. Nah, setelah keluar pun, saya ada tes serologi. Tes serologi, saya pengen tahu anak saya apakah ada antibodi gitu kan. Kan biasanya katanya kalau udah kelar selesai dari sembuh dari COVID, katanya ada. Dan tesnya seperti apa Mbak hasilnya? Non-reaktif. Hasilnya? Itu non-reaktif. Non-reaktif. Nggak ada. Ternyata dia ya tidak ada antibodi, berarti kan ya dia belum pernah kena ya sebenarnya gitu. Baik. Saya akan lanjutkan lagi soal ini setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kita akan kembali sesaat lagi.